Saya ancam kamu, betul saya ngancammu, tapi kamu saya ancam untuk dipenjara. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua menyaksikan satu lagi video diskusi lintas iman atau debat terbuka yang seru teman-teman ya. Antara apologet Kristen yaitu Mbak Agatha melawan seorang Bapak Islam. Yang dalam diskusi ini teman-teman, Bapak Islam ini bertanya, Tuhan Yesus itu apa agamanya? Dan ada lagi beberapa pertanyaan yang Bapak Islam ini tanyakan teman-teman ya. Dan begitu juga sebaliknya, Agatha bertanya tentang iman Bapak Islam ini. Ya, awalnya biasa-biasa saja teman-teman, tapi semakin berjalannya waktu diskusi ini semakin panas. Dan akhirnya Agatha diancam dan mau dilaporkan. Wah, repot nih teman-teman ya kalau debat kayak gini ya, ujung-ujungnya lapor polisi. Ya teman-teman, mari kita saksikan dulu keseruannya diskusi ini. Oh ya teman-teman, kali lagi saya mau tegaskan di sini teman-teman ya, diskusi ini tentunya bertujuan untuk mencerdaskan dan saling belajar ya. Dan juga diskusi ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mencederai setiap agama masing-masing. Kalau berani bertanya, harus siap juga untuk ditanya. Begitu teman-teman ya. Dan silahkan siapkan waktu dan konsentrasi teman-teman, jangan sampai terlewatkan. Karena di balik diskusi ini ada banyak pengetahuan tentang iman Kristen dan yang membuktikan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau tanya Ibu Agatha, kalau Tuhan Yesus itu Muslim apa Nasrani? Apa Pak? Kalau Yesus itu Islam apa Kristen? Yesus itu tidak bawa agama dan dia itu adalah Allah. Masa Allah punya agama? Jadi ini pertanyaan yang sama kan saya tanya, Allah itu agama Islam atau... Bisakah Tuhan beragama Pak? Gimana cara Tuhan beragama Pak? Iya, Coba kan Allah kira-kira apa agamanya? Pagan Quraisy kah? Islam kah? Atau apa agamanya Allah? Menurut Anda gimana Pak? Gini Bu Agatha, kan saya kan yang bertanya duluan. Ibu jawab dulu pertanyaan saya gitu. Jawab, Tuhan itu tidak beragama Pak. Masa iya Tuhan punya agama? Kalau Jadi Tuhan Tuhan- punya agama seperti pertanyaan Bapak, maka pertanyaan saya akan juga saya tujukan kepada Tuhan Anda. Apakah Olo SWT itu agama Islam atau... Jadi dia ya. Itu bukan agama Kristen, bukan agama Islam. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalaupun Anda mengatakan apakah Yesus itu beragama Islam, Islamnya belum ada. Gimana Yesus beragama Islam sementara Islamnya baru ada abad 7? Ibu Agatha gini Bu Agatha. Gini Pak, ibarat kata gini, aku tuh belum punya baju warna hitam dan warna putih. Terus Anda bilang, Agatha pakai baju hitam atau putih? Sementara aku aja belum punya bajunya. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Yesus Islam atau Kristen? Sementara Islam aja belum ada. Kan gitu. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, kocak kalau Anda mempertanyakan Tuhan saya beragama. Tuhan mana yang beragama di dunia ini, Pak? Menurut Anda gimana tuh? Gitu loh Pak Quicksilver. Jadi Anda juga bertanya kira-kira dulu gitu. Karena mungkin ya di dalam pikiran Anda, semua nabi seperti asumsi di dalam kitab Anda, semua nabi itu beragama Islam. Anda bedakan dulu. Masa iya Anda mempertanyakan Tuhan saya agamanya apa gitu. Seolah-olah Tuhan saya itu adalah sama seperti saya gitu. Gimana? Besok aja. Gimana Pak Quicksilver? Boleh. Halo Pak Quick. Silakan dibuka mute-nya Pak Quick. Halo. Jadi ini Bu Agatha. Gini Bu, saya tuh cuma mau tanya aja Bu, saya tidak larinya ke Nabi atau larinya Kristen, Islam enggak? Tadi saya sudah jawab. Jadi deal ya, deal. Tuhan Yesus tidak punya agama. Iya dong, karena dia Tuhan. Masa Tuhan Yesus beragama? Tuhan beragama itu gimana coba? Anda pikirin dulu. Oke, Allah kalau itu beragama nggak? bukan jangan lari ke Allah Bu, larinya ke Tuhan Yesus. Saya ini paralelnya Pak. Anda nanya Tuhan Yesus beragama apa? Ya saya mau tanya Tuhannya negeri Mekah beragama apa? Olo SWT beragama apa? Kan gitu. Gitu. Pertanyaannya itu sama maknanya. Masa kok ini langsung Anda nggak usah lari ke situ? Ya ini saya mau kasih Anda pemahaman.
atas pertanyaan Anda. Jadi Anda bertanya pun sekiranya Anda berpikir dulu gitu loh. Jangan bertanya kayak pertanyaan tukang beca gitu kan, nggak jelas gitu. Masa Tuhan beragama? Cobalah pikirin aja sendiri. Coba. Itu Pak Quicksilver, jangan kejang dulu. Saya kan hanya menjawab pertanyaan Anda. Jadi Tuhan Yesus yang beragama, toh? Apa? Jadi Tuhan Yesus tidak beragama. Tuhan itu tidak beragama, betul. Ya, deal. Sama juga, Allah juga tidak beragama, sama-sama deal. Tapi kalau saya, bentar Pak Quicksilver, kalau saya tunjukkan ayat di Quran, gimana kalau saya tunjukkan? Seperti itu. Itu kata, Islam adalah agama Allah. kita kan lagi sharing nih, coba jangan pakai gitu yang tertawa-tertawa. Itu biasa. Kok sensi banget? Ya, orang saling bunuh Pak, santai. Biar kita ngomongnya Belum dibuka mic, belum dari betul. Bapak jangan. Oke Bu, Muhammad tidak beragama, Allah SWT tidak beragama, Tuhan Yesus tidak beragama. Oke deal. Kita sama-sama deal ya, sama-sama deal. Sekarang saya tanya, Muhammad agama apa? Tidak punya agama kan udah deal. Tuhan Yesus tidak punya agama, Muhammad tidak. Saya tanya, Muhammad agama apa? Nah, Kalau Muhammad bilang tidak Muhammad punya tidak agama. beragama, kau menyamakan Muhammad dengan Allah. Tanya, makanya kau jangan emosi, Udah. dengarkan saya baik-baik. Muhammad, dengar ibu kata Muhammad tidak ada agama, Allah tidak ada agama, Tuhan Yesus tidak ada agama. Iya, sabar. Sabar. Muhammad, yakin Muhammad tidak beragama? Ateis dia maksudnya. Wah. Tidak punya agama, Ateis. sama-sama dia. Saya akan tunjukkan bahwa Muhammad adalah orang yang pertama sekali Muslim. Kok Anda bilang Muhammad, Anda tuduh, Anda fitnah sebagai ateis? Padahal Quran jelas-jelas menuliskan bahwa Muhammad adalah orang yang pertama-tama Muslim. Kau fitnah Nabi, kau nggak beragama. Gila kau. Istighfar Pak, istighfar, jangan panas. Wih, penista ini penista ini. Masa nabinya dibilang ateis? Pak, hati-hati Pak. Ateis atau agnostik Pak? Pak, Muhammad ateis atau agnostik Pak? Kok Anda bilang nggak beragama dia Pak? Coba Pak. Ibu Agatha yang terhormat, ibu juga kalau gitu nista Tuhan Yesus. Bukti, saya punya bukti loh, Tuhan Yesus agama Kristen. Saya punya bukti ada. Dalilnya, silakan. Dalilnya oke. Pada tanggal 24 malam Yesus lahir dan dimeriahkan oleh umat Kristiani. Jelas. Di mana dalilnya? Dalilnya Yesus lahir tanggal 24. Dalil. Yesus lahir tanggal 24. Dalil mana tertulis? 24 Desember. Terus yang Mana dimeriahkan oleh tertulis itu? siapa? Udah salah ngotot lagi. Siapa lah lahir 24 Desember? Isa kali itu yang dibawa pohon kurma. Yesus yang Orang dimeriahkan. Kristen itu, Pak, tolong jangan ngamuk, marah, emosi. Pak, nggak ada orang Kristen yang mengatakan Yesus lahir 24 Desember. Kalau 25 ada. Tapi kalau 24 Desember itu yang mana? Isa yang diserupakan. Oh Tuhan. Bentar Pak, saya tanya dulu ini berapa Pak? Jom. Ini mabuk ini kayaknya nih. Kebanyakan minuman Rasulullah ini. Tuhan Ini berapa Yesus Pak? lahir 24 Ini malam. berapa? Jawab dulu ini 24 berapa? malam. Kamu tahu nggak? Tuhan Yesus tanggal 24 malam. Nah, memang. 24 malam. Iya. Dalilnya tertulis di mana? Yuk saya buka Alkitab saya. 24 Iya. malam di Alkitab. Yes. Tidak ada pakai dalil di Alkitab. Tapi Ya orang tidak ada Kristen. dalil. Maaf ya Pak ya, ini diskusi saya ini bukan diskusi tukang beca, bukan diskusi orang-orang pasar yang omongannya itu tidak berdasar. Ini kita di sini diskusi lintas agama, bukan lintas tukang beca Pak. Tolong ya Pak ya, berdalil. Kalau nggak berdalil di sini, kau nggak mengedukasi siapapun. Kamu lebih kepada fitnah. Ayo dong, pakai data Pak. Itu nggak Pak Prof? Ngeri kali. Tanggal 24 malam. Oke, sekarang saya tanya, Allah lahir tanggal berapa? Ini kita ngomongnya bukan masalah lahir atau ini yang kita ngomong. Anda kan langsung tantrum. Iya belum benar. Ibu kan tanya dalilnya. Saya bilang dalil orang Kristen dia percaya bahwa Yesus itu orang Kristen kan. Jadi saya punya dalil bahwa setiap orang Kristen percaya bahwa Yesus itu lahir tanggal 24 malam yaitu 12 jam 12. Kalau Yesusnya lahir tanggal 25 Desember, terus apa hubungannya dengan Yesus beragama Kristen? Kan orang Kristen. Ibu lupa. Ibu lupa orang Kristen merayakan Natal. Yang merayakan kelahiran Tuhan kami. Masa Tuhan kami pun menjadi pengikutnya sendirinya sendiri? Pak, Kristen itu artinya pengikut Kristus, Pak. Pengikut Iya, Yesus Kristus. Masa Yesus Kristus pengikut Yesus Kristus? Gimana ceritanya? Ibu. Ceritanya? Gimana ceritanya? Ya Pak, di bawah aja ya Pak. Saya buang-buang waktu dengan orang yang seperti Anda nggak jelas. Ya kalau mau ngelawak Pak, di ini aja Pak, di kumpulan pos-pos ronda di kampungmu Pak. Apa yang kau omongin pun nggak jelas kok Pak. Handphone, ada yang mau ditanya handphone?
Nggak ada, saya cuma mau nasihati saja, nggak usah lah. Nasihatin siapa? Memburu-buru. Dia mau nasihat Nabi Muhammad. Astaga. Jangan gitu, Pak Saiful. Nggak usah dinasihati, Pak. Oh, saya tiap malam saya. Udah meninggal orangnya, Pak Saiful. Tiap malam saya ikut grup ini. Grup WhatsApp. Ada. Kata itu nggak beres, selalu jelek-jelekan. Saya punya rekamannya banyak saya. Apa tuh yang saya jelek-jelekan? Coba satu deh, saya mau tahu. Apa? Jelekin apa? Jelekin Anda? Nggak mungkin, muka Anda aja nggak pernah saya lihat. Jelek-jelekin gimana, Pak? Coba. Ya nggak bisa, nggak jelek-jelek ini itu begini. Kalau Iya. Anda mentafsirkan Quran sesuai dengan kehendak Anda sendiri, itu sudah pasti sudah salah itu. Saya nggak pernah mentafsir Quran, Pak. Saya kan bukan ini, pentakwil. Apa yang saya nafsirin Quran, Pak? Saya nggak digaji soalnya, ngapain? Saya nggak pernah nafsir. Coba satu deh. Yang saya tafsir itu yang mana, coba? Udahlah, saya tiap-tiap hari Loh, saya lihat udah. kamu. Pak Bro, masa tafsirannya udahlah? Gimana sih apa yang saya tafsir? Masa tafsiran Jelas udahlah? memang. Asal ditanya, kamu mau hujat? Apa hujatannya? Banyak. Apa yang Anda tafsir? Udahlah. Apa sih? Pak Pul? Apa Pul? Coba Anda mau menasehati siapa? Nasehatilah orang yang menggauli budak di ranjang istrinya. Itu bagus ya, jangan ditiru. Nasehatilah Oh. kepada Allah mulai ini termasuk itu kan saya sudah tahu itu kan ajaran misionaris itu nggak beres itu. kapan hari misionaris ngajarin gitu? Saya tahu kitab-kitabmu semua saya Jangan tahu. emosi, Pak. Buku-buku Jangan emosi, saya udah makan tahu. malam belum? Bukan emosi, tapi kamu sudah saya rekam banyak. Iya, rekamlah. Sekarang saya tanya. Ya, pasti satu saat apa? kamu pasti kena. Gimana Satu cara saat saya pasti naksir kamu yang pasti salah? kena. Kena apa? Ya udahlah kamu Kena ngerti tampol sendiri lah. duit. Alhamdulillah kalau kena tampol duit. Kamu Miliaran ngerti ya, Pak ya? sendiri lah. Tapi 1-2 hari ini setelah kemarin saya ngomongin bau kamu ada sedikit rem lah. Oke lah, terima kasih, nggak apa-apa. Enggak, saya Tapi nggak nggak tahu. boleh. Anda memfitnah saya dengan mentafsir Quran Anda. Saya nggak pernah mentafsir kok. Coba buktiin dong. Mana rekamanmu? Oh, saya nggak pernah Ada mentafsir. banyak Tidak rekamanmu. pernah. Saya sudah DM ke kamu juga saya sudah pernah. Iya, Anda yang mau DM saya mau ngancem bunuh saya kan? Loh, kok keren? Ayolah, Anda kan Saya ngancem ancam kamu, betul saya. saya ngancam tapi kamu saya ancam untuk dipenjara. Iya, kamu kan mau ngancam saya, teman-teman record ya. Ini adalah tindak pidana pengancaman tanpa dasar dia mengancam saya. Loh, kalau kamu tahu, Mengancam apa itu kesalahan boleh. Saya ada maling. Saya awas saya ancam, saya laporkan polisi. Di agama Islam boleh ngancam katanya, Bro. Ngeri banget. Emang boleh. Oh, Boleh acam untuk dilaporkan itu boleh. Siapa Allah kamu mau ngajarin belajar itu, Pak. undang-undang ke saya? Mau belajar? Bapak diajarin Belajar Allah hukum. Pak untuk mengancam-ngancam, Pak. Loh, ini mengajari awalnya ini kan nggak beres ini Oke, kan Anda tahu ngomong-ngomong. hukum? Baik, Anda tahu hukum? Ya, sebelum Anda melaporkan suatu perkara, Anda juga harus menjelaskan apa duduk permasalahannya. Sekarang saya tanya, Udah, nggak usah Contoh, guruin saya. salah satu, Pokoknya jangan. kamu Anda kalau orang hukum tahu hukum ini. Saya tanya Anda. nggak usah Jika Anda tanya mengatakan macam-macam. saya Pokoknya suatu menafsir saat kamu Al-Quran pasti kena. sembarangan, di mana? Ya. Saya tahu Pak. Saya pasti kena rezeki Pak. Bentar lagi Pak. Gampang. Saya sudah punya Makasih ya Pak rekamannya. ya atas doanya ya Pak ya. Tapi ingat Pak ya, memfitnah di dalam Quranmu itu dikatakan Allah itu apa? Lebih kejam dari membunuh. Jadi Bapak nggak Tapi boleh saat- fitnah saya. Kalau Bapak hindarkan harus menjelaskan. Tuh Anda aja tidak sanggup Saya jelaskan menjelaskan banyak. apa kesalahan saya. Satu. Coba tunjukin satu. Satu aja. Bukan Satu. hanya menjelaskan, tapi video saya juga ada. Saya Ya, silakan. Ya. Bukan, Oh, tapi ini satu ya. saat pasti kamu kena. Pak John, ini bukan Saipul yang udah ketangkep alamatnya itu di mana ya? Saipul yang ngancam saya itu ya? Betul nggak? Bukan ketangkap alamatnya di CCTV saya itu semua ada alamat. Thank you ya Pak ya. Data Anda sudah saya kantongi. Tunggu aja Pak, ada yang datang ke rumah Anda. Semoga Bapak istighfar dan siap-siap video klarifikasi Anda minta maaf atas pengancaman yang Anda lakukan ya. Kalau nggak nanti saya layangkan loh somasi untuk Anda. Ini adalah tindakan perbuatan tidak menyenangkan. Saya bisa menuntut Anda. Bye. Itu nggak waras ya memang ya. Susah. Ya itu dia datanya udah saya kantongi ya. Tapi saya nggak mau gembar-gemborkan. Saya mau ngasih surprise dulu buat dia. Tunggu aja ya Pak ya dalam 1 minggu ini. Sabar ya. Insya Allah bikin video klarifikasi Pak. Dalam diskusi lintas agama yang kadang penuh ketegangan seperti ini, kita bisa menemukan 3 pelajaran berharga dari sudut pandang kekristenan yang layak direnungkan. Pertama, pentingnya memiliki dasar iman yang kokoh dan pemahaman yang mendalam tentang Alkitab. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, tetapi juga untuk menjadi terang bagi sesama.
Seperti tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kita harus selalu siap memberikan alasan tentang pengharapan yang ada dalam diri kita, namun dengan lemah lembut dan penuh rasa hormat. Dalam perdebatan, pertanyaan atau pernyataan yang memancing emosi mungkin muncul, tetapi sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk tidak membalasnya dengan cara yang sama. Ketika iman kita dipertanyakan atau bahkan diserang, respons yang penuh ketenangan dan kedewasaan akan mencerminkan iman yang sejati serta keyakinan pada kebenaran Tuhan yang kita pegang teguh. Kedua, kasih dan kesabaran adalah dua nilai utama yang harus dipelihara dalam setiap dialog atau debat. Kasih merupakan inti dari iman Kristen, dan dalam situasi penuh tantangan sekalipun, kita diingatkan untuk tetap berusaha menunjukkan kasih ini kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita atau bahkan yang mempertanyakan dan mengkritik iman kita. Kasih dan kesabaran menjadi bukti nyata dari karakter Kristus yang hidup dalam diri kita. Dalam 1 Korintus 13 disebutkan bahwa kasih itu sabar dan murah hati, tidak mencari keuntungan sendiri, dan tidak pemarah. Ketika kita membawa sikap penuh kasih dan kesabaran dalam diskusi, kita mengizinkan kasih Allah bersinar melalui kita dan menjadi saksi yang hidup tentang kebaikan Tuhan. Mungkin kita merasa tersudut atau merasa disalahpahami, namun kesabaran mengajarkan kita untuk tidak merespons dengan amarah, melainkan dengan kepala dingin dan niat baik untuk menjelaskan kebenaran dengan cara yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, menghormati pandangan orang lain dalam diskusi lintas agama menjadi bagian penting dari kesaksian Kristen. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk memaksakan pandangan, tetapi untuk menjadi pembawa kabar baik. Seringkali, dalam diskusi seperti ini, ada kecenderungan untuk menganggap bahwa satu pandangan lebih benar daripada yang lain, atau bahkan untuk memenangkan argumen. Namun, kekristenan mengajarkan bahwa kita tidak dipanggil untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk menunjukkan kebenaran dengan rendah hati dan tulus hati. Ketika kita menghargai pandangan orang lain dan mendengarkan dengan hati terbuka, kita mengirimkan pesan bahwa kita menghormati mereka sebagai sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kesaksian Kristen yang baik, tetapi juga membuka jalan untuk dialog yang lebih mendalam dan saling menghargai. Ya, teman-teman sekalian, demikian video diskusi ini. Bagaimana tanggapan teman-teman sekalian setelah menyaksikan video ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi, jangan mengolok satu sama lain ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak saling mengolok, saling menghina satu sama lain, tetapi ajaran kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita. Saling mengasihi, saling memaafkan, tidak lapor-melapor seperti Bapak ini ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video selanjutnya.